Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'amahu ni'aman katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'adzim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, segenap para kiai, para habaib, para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada kami, yang insya Allah meskipun kami tidak bisa menyebutkan nama beliau-beliau satu demi satu, tapi senantiasa kita doakan mudah-mudahan para kiai yang ada di tengah-tengah kita senantiasa dipanjangkan usianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puja dan puji kita tunjukkan kepada Allah yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan kepada kita semua nikmat dan hidayah. Meskipun sama-sama kita ketahui dan mau tidak mau juga mesti kita akui bahwasannya sampai dengan detik ini dosa dan maksiat kita mungkin masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan ibadah kita kepada Allah. Tapi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, meskipun demikian ternyata Allah masih sangat sayang kepada kita. Di dalam keadaan kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa, Allah masih mau melimpahkan nikmatnya buat kita semua. Khusus nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiat, hidayah dan inayah, sampai kita masih mau melangkahkan kaki kita ke tempat ini, meninggalkan sejenak aktivitas duniawi untuk sama-sama kita memenuhi undangan ilahi dan undangan daripada sahibul bait. Kita membaca Quran, baca tahlil, mendoakan yang namanya ahlul qubur. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua pada malam ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, dengan amal ibadah yang kita laksanakan, kita mohon kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kami semua Kau jadikan sebagai umat yang setiap saat semakin bertambah cinta kami kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya mungkin mohon maaf kalau saya agak-agak nekat ngomong di sini. Kenapa saya bilang agak-agak nekat? Soalnya yang ngundang saya ini kakak kelas saya. Ustadz Syu'aib itu, beliau adalah kakak kelas saya waktu di pondok. Termasuk juga beliau Ustadz Fahad, mungkin lebih dikenal Ustadz Nepeng. Gak tahu panggilan macam-macam. Nama bagus-bagus Fahad, panggilan Nepeng. Juga saya, sahabat saya, teman saya, Bang Haris, yang kebetulan beliau juga ternyata keponakan daripada Ustadz Syu'aib. Alhamdulillah, dengan izin Allah, malam ini kita semua kumpul di sini tidak lain dan tidak bukan tujuannya hanya untuk mendoakan. Bicara masalah doa, sebetulnya pada hakikatnya kita semua mengakui bahwasanya kita senang dengan doa. Mungkin kalau saya tanya jamaah di sini, ada yang nggak senang dengan doa? Jawabannya pasti semua senang sama doa. Tapi pada kenyataannya, hakikatnya kita senang dengan doa, tapi pada kenyataannya kita belum tentu suka dengan doa.
nggak usah jauh-jauh. Tadi setelah tahlil ada pembacaan doa. Bagi kita semua yang suka tahlil, yang ngaku senang sama doa, itu seandainya tadi pembacaan doa bacanya cuma sebentar, insya Allah aminnya masih semangat. Coba besok buktiin, setelah selesai tahlil itu Ustadz baca doa 1 jam. Coba lihat, banyak amat muka jamaah yang amin sama muka jamaah yang itu di belakang. Jangankan dalam doa, nauzubillah minta maaf, kadang-kadang kita sholat makmum aja, sholat jamaah itu di masjid, kita nggak lihat masjidnya. Yang kita tanya siapa imamnya. Ini pengalaman bulan puasa nih. Itu yang namanya taraweh, begitu ke masjid kita tanya imamnya siapa ya? Imamnya Ustadz Empeng, masih muda, itu jamaahnya masih semangat. Tapi begitu tanya imamnya siapa? Imamnya Kiai Ali, usianya berapa? 73. Bisa bayang tuh imamnya. Sholat tarawih di kampung, sholatnya 23, imam usia 73, gimana bisa baca ngebut? Begitu imam mohon maaf baca Fatihah, bacanya pelan-pelan aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu makmum di belakang udah ngedumel. Kata makmum, ya Allah, gue salah milih imam. Tapi subhanallah, saat ini yang saya ingin tekankan, ini sebuah kebiasaan, sebuah amalia, sebuah amal yang patut dijaga. Kenapa saat ini kita dikumpulkan? Karena minta maaf Hajah Zainabun yang sudah lebih dulu meninggalkan kita, beliau itu ketika sudah meninggal, beliau meninggalkan anak-anak yang saleh dan saleh. Dari mana kita tahu? Buktinya setelah meninggal, itu ibunya yang sudah tiada tetap diingat, makanya dibikin acara kayak begini. Di dalam sebuah perkataan, Al-Habib Salim bin Abdullah Syadiri, beliau itu mengatakan bahwasanya ada 4 golongan anak. Yang pertama, anak yang bakti kepada kedua bapak ibunya semasa hidupnya dan tetap bakti kepada kedua bapak ibunya di ketika setelah wafatnya. Dan ini anak adalah anak yang saleh. Ketika ibunya masih hidup, anaknya masya Allah itu baktinya bukan main. Semua buat orang tua. Saat ini kan enggak. Gak usah jauh-jauh, tanya anak-anak kita yang pada ABG. Apalagi yang boleh berdemenan. Itu yang namanya anak ABG, minta maaf ketika dia punya pasangan, itu pasangannya jam 10 malam belum makan, dia beri makanan siap. Kadang anak ABG punya pasangan, kemudian minta maaf jam 10 malam dia BBM-an, SMS-an nanya, sayang udah makan belum? Tiba-tiba ceweknya ngomong belum makan. Itu anak yang bukan main. Karena sayangnya kepada pasangannya, apa dia bilang? Kamu mau apa? Insya Allah saya beliin. Pacarnya minta makan dibeliin. Tapi saatnya coba lihat anak-anak ketika emaknya jam 10 malam belum makan, begitu dipanggil, nak beliin emak makan. Apa kata anaknya? Emak ini hari pakai belum makan, gak ada kerjaan. Ketika dia bakti kepada ibu bapaknya ketika hidup dan setelah meninggal, maka dia menjadi anak yang saleh. Itu anak yang pertama. Anak yang kedua, kata Habib Salim bin Abdullah Syadiri, bahwasanya ada anak yang ketika bapak ibunya masih hidup dia bakti, begitu bapak ibunya sudah nggak ada, dia tidak lagi bakti kepada orang tua. Bagaimana itu dia baktinya? Dia nggak ingat lagi ibu bapaknya, nggak dia doain tuh ibu bapaknya, nggak dibacain yasin, nggak dibacain tahlil, nggak dibacain segala macam ibu bapaknya. Maka kata beliau Habib Salim bin Abdullah Syadiri, ini anak adalah anak yang durhaka. Meskipun ketika hidup dia bakti kepada ibunya, dia bakti kepada bapaknya, begitu meninggal dia tinggalkan baktinya, maka ini anak termasuk golongan anak yang durhaka. Yang ketiga, singkat, ada anak mohon maaf, ketika bapak ibunya masih ada, ini anak gak bakti nih. Anaknya tambang. Begitu bapak ibunya meninggal, dia dapat hidayah, dia bakti sebaliknya. Maka kata beliau, ini anak termasuk anak yang bakti.
Meskipun ketika hidup bapak ibunya dia nggak bakti, begitu setelah meninggal dia bakti, dia doain, dia sedekah buat orang tuanya, dia bacain Fatihah, dia kumpulin jamaah buat mendoakan orang tuanya, maka ini anak termasuk anak yang bakti. Yang keempat, ada anak bapak ibunya masih hidup nggak bakti, bapak ibunya udah mati juga enggak bakti. Bahasa yang paling tepat bagi mereka sudah meninggalkan kita, mati atau meninggal? Ayo, meninggal. Bahasa yang paling tepat mati atau meninggal? Mati. Dari mana kita tahu? Setiap saat kita baca, begitu habis takbiratul ihram apa yang kita baca? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Jadi kalau ada yang ngomong, oh dia udah mati, jangan bilang bahasa kasar amat. Enggak, itu bahasanya betul. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, disebut mati. Enggak ada yang namanya imam di masjid karena takut dibilang kasar, bacanya dia ganti. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal. Nggak ada yang begitu. Dan ketika seorang anak minta maaf ketika bapak ibunya masih hidup, dia nggak bakti, kemudian setelah wafat dia juga tidak bakti, maka kata Habib Abdul Salim atau Syafi'i, ini anak adalah anak jahanam. Yang mudah-mudahan kita semua nggak dapat anak yang kayak begini, atau kita tidak jadi anak yang demikian. Karena pada hakikatnya kita semua adalah anak. Dan subhanallah, masih ketemu sama ngomong tuh. Dan subhanallah, minta maaf, saya tadi dapat SMS bahwa saya dijelaskan Hajah Zainabun ini wafatnya pada malam Jumat. Di mana bagi mereka yang wafat pada malam Jumat ada sebuah keterangan dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya siapa-siapa yang wafat pada malam Jumat atau hari Jumat, maka dia akan dibebaskan daripada siksa azab kuburnya. Mudah-mudahan Hajah Zainabun termasuk yang demikian. Amin ya Rabbal. Ternyata meninggal malam Jumat sama Jumat itu enak. Meninggal hari Jumat itu enak. Termasuk saya punya sahabat, Uce itu ketika meninggal Jumat, sesuai dengan yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, siapa-siapa yang meninggal pada hari Jumat, maka dia akan dibebaskan daripada siksa azab kuburnya. Sekarang kita yang masih hidup nih, bapak yang masih hidup, ya, bapak kan nggak tahu mati kapan. Bisa jadi ntar malam, bisa jadi besok pagi, bisa jadi lagi duduk makan semangka mati. Kita nggak tahu kita kapan mati. Tapi kalau seandainya tiba-tiba malaikat datang, kemudian nanya sama kita, Bapak menjadi manusia pilihan. Meskipun Bapak nggak tahu mati kapan, tapi Allah kasih tugas buat Bapak, Allah kasih diskon buat kita dibolehkan untuk memilih hari kematian. Pertanyaannya, kalau kita boleh pilih hari kapan kita mau mati, kapan kita pilihnya? Hari apa? Jumat. Sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan, pasti semua yang datang memilih meninggal pada hari Jumat. Mudah-mudahan semua jamaah termasuk yang meninggal hari Jumat. Amin. Sekarang hari apa? Kan gue nanya. Tadi meninggal pengennya Jumat. Sekarang hari Kamis. Besok kalau besok? Besok Jumat ya. Ya. Kemudian maaf, saya hanya ingin menekankan, saat ini kita mungkin masih bikin begini, tapi yang datang kebanyakan orang tua. Anak-anak muda kita
yakin mungkin sudah mulai banyak yang meninggalkan yang namanya tahlil. Kenapa ditinggalkan? Karena saat ini buat kita yang biasa bikin tahlil, kadang-kadang tanpa kita sadar, kita kebanyakan bikin tahlil itu hanya karena kebiasaan. Kita bikin tahlil kadang-kadang hanya karena ikut sudah biasa dibikin, makanya kita bikin. Sementara saat ini, kenapa semakin kesini semakin banyak yang tidak mau datang tahlil, tidak mau ikut mendoakan, tidak mau mohon maaf baca Fatihah buat yang sudah meninggal? Karena di tengah-tengah kita saat ini sudah mulai banyak paham-paham yang masuk ke tengah-tengah anak-anak kita yang berani mengatakan apa yang kita buat pada malam ini sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Bahkan sampai ada yang ngomong itu umat Islam bikin tahlil, baca Fatihah, baca Yasin, kemudian dikirimkan kepada si mayit, itu adalah perbuatan yang sia-sia. Karena mereka yang anti dengan tahlil senantiasa berpegangan bahwasanya antara yang hidup dengan yang mati sudah tidak bisa lagi mendoakan. Antara yang hidup dengan yang mati sudah putus hubungannya. Jadi ketika kita bikin tahlil kayak begini, kita doakan arwah, kita doakan ibu kita sudah meninggal, kita doakan sahabat kita sudah meninggal, semua itu adalah perbuatan sia-sia. Na'udzubillah. Makanya saat ini banyak anak yang sudah berani melawan kedua orang tua. Saya jawab, kalau saja seandainya apa yang kita buat pada malam ini adalah sesuatu yang tidak nyambung, adalah sesuatu perbuatan yang sia-sia, termasuk dia bilang doa yang kita baca kemudian kita kirimkan kepada sudah meninggal itu percuma, nggak akan nyambung. Kalau saja ini tidak patokan oleh mereka, saya punya pertanyaan nggak banyak. Kalau antara yang hidup dengan yang mati sudah putus hubungan, tidak bisa lagi mendoakan, saat ini kita masuk dalam bulan haji nih. Jamaah Indonesia sudah mulai banyak yang berangkat ibadah haji. Mudah-mudahan jamaah-jamaah kita berangkat senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah haji ada satu perbuatan haji yang dikerjakan oleh yang pergi haji, tetapi niatnya buat yang sudah meninggal. Namanya badal haji. Kalau antara yang hidup dengan yang mati sudah tidak bisa saling bantu lagi, tidak bisa mendoakan, pertanyaannya, kenapa dalam Islam dibolehkan yang namanya badal haji, sementara badal haji yang bikin yang hidup niatnya buat yang meninggal? Atau juga kalau dikatakan baca doa yang hidup sama yang mati udah gak nyambung, pertanyaan saya, buat apa dalam Islam ada yang namanya sholat jenazah? Sholat jenazah ada 4 takbir. Yang pertama baca Al-Fatihah, yang kedua sholawat, yang ketiga baca apa? Doa. Doanya Allahumma ighfir lahu. Artinya apa? Ya Allah, ampunin dia. Ketika kita menyalakan jenazah, kita baca doa dalam sholat kita. Itu doa yang kita baca bukan buat kita, tapi doa yang kita baca adalah buat yang sudah meninggal. Kalau antara yang hidup dengan yang mati tidak bisa lagi mendoakan, maka hapus sholat jenazah dalam aturan agama Islam. Ternyata masih bisa. Makanya domirnya pakai huwa, Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunin dia. Kalau yang meninggal laki, kalau yang meninggal perempuan, Allahumma ghfir. Yang meninggal bengkok. Ini kadang-kadang bencong nggak usah hidupnya, matinya bikin puyah-puyah. Ada ustadz di kampung, namanya ustadz kan polos, diundang main datang aja. Ustadz diundang ke Masjid Al-Inabah depan. Begitu sampai kata ustadz, acaranya apa? Sholat jenazah ustadz.
Oh, namanya ustad mah semangat. Kadang-kadang ustad di kampung nggak ada yang mati, ustadnya kesel. Ustad muka beli peta aja, Ustad. Iya, gue bingung, tetangga gue panjang-panjang usianya. Emang kenapa? Ada yang mati. Emang gak ada yang mati kenapa? Kadang-kadang gue tahu ya. Nah, pada kiai besek. Begitu sampai di masjid ditanya, yang meninggal siapa? Yang meninggal bencong, Ustad. Ustad buka kitab. Kata Ustad, waktu gue baca ngaji, pasalnya meninggal cuma 2, kalau nggak aki ya perempuan. Bencong nggak ada kitabnya. Laki mau dibaca Allahumma firlahu, laki tapi kelakuan kayak emak-emak. Mau dibaca Allahumma firlaha, perempuan tapi potongan badan kayak laki. Kata Ustad, supaya yang menyinggung yang meninggal kita baca dua-duanya. Allahumma firlahu. Ya, makanya jangan terbalik. Yang meninggal laki Allahumma fir, yang meninggal perempuan Allahumma fir. Laki pakai hu, perempuan pakai. Kenapa perempuan pakai ha? Karena kaum wanita suka pakai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagi ngaji kenapa otaknya ke BH lah. Udah gitu otaknya pikirnya bisa sama sama yang gue pikirin. Perempuan pakai hak karena perempuan pakai tamar foto, bukan pakai begituan. Jadi kesimpulannya, saya hanya ingin menekankan buat kita yang biasa ngaji, jangan cuma dipegang sendirian. Qu anfusakum wa ahlikum, jaga kita dan jaga keluarga kita. Saat ini jangankan yang namanya baca tahlil aja, pemandangan yang menyedihkan. Ada seorang bapak ahli ibadah, ada seorang ibu doyan pengajian, tapi begitu jalan sama anaknya, bapaknya pakaian sopan, ibunya jilbab ditutup rambut, tapi anaknya terbuka kemana-mana. Padahal anaknya sudah akil balik. Sementara bapak ibunya tahu bahwasanya hukum pakai jilbab itu wajib buat wanita muslimah yang sudah akil balik. Dan seandainya itu anak ketika dia jalankan kakinya keluar daripada rumahnya dilihat oleh yang bukan muhrimnya dalam keadaan tanpa jilbab, apalagi pakai pakaian terbuka, ngabla. Setiap langkah yang dia bawa, setiap itu juga orang tua ikut menanggung dosa-dosa. Ngomongin masalah pemandangan perempuan pakai celana pendek, nggak usah anak muda, ustaz aja bingung. Apalagi kita tinggal di kampung begini ya Pak. Pagi-pagi, malam Jumat pagi ada pengajian di Masjid Al-Inaba. Ba'da subuh. Begitu pulang ngaji, maaf, yang habis ngaji lewat 3 jam. Tiba-tiba begitu pulang ngaji, dia lewat 3 jam, ada anak muda usia 20 tahun, perempuan, gadis cakep, putih, botoh, denok, padet, montok pokoknya. Dia semuanya. Kebetulan itu anak begitu yang ngaji pulang dari masjid, ini anak lagi nyapu depan rumahnya. Pak, saya mulai kecil sampai tua bangka kayak begini, yang namanya nyapu nggak ada yang tegak. Pernah ketemu orang nyapu tegak begini? Kagak ada. Yang namanya nyapu pasti agak. Bocah cakep 20 tahun pakai baju tidur agak kegedean, nyapu depan rumah agak nungging. Tiba-tiba yang pulang ngaji habis dari masjid ngelewat depan dia, pertanyaannya melengos apa melontot? Kalau masalah begituan mah nggak kudu-kudu yang masih muda, aki-aki masih ngeces ya. Itu yang kadang-kadang kita suka sedih. Makanya dengan hikmah kita datang ke sini, kenalkan anak-anak kita dengan agama. Pertanyaannya, kalau bukan kita yang bangga dengan agama kita, siapa lagi? Kalau bukan anak-anak kita yang meneruskan generasi Islam, siapa lagi? Budaya Islam mulai dibuang karena ada kaum Salafi Wahabi yang datang ke tengah-tengah kita. Tahlil bid'ah, yasin bid'ah, ratib bid'ah, semua dibilang bid'ah. Dangdutan paling tepat.
Minta maaf, anak muda pakai sarung aja malu. Anak muda habis tobat potongan dikit kemana-mana pakai kain. Begitu temennya diledekin sekali, kainnya dicopot. Kata temennya, kemana-mana pakai kain, nggak habis-habis disunat tuh. Gitu loh. Yang perempuan pakai jilbab udah ogah. Emak-emak juga sama. Kalau di TV mah meskipun dosa pakai pakaian terbuka masih enak lihat. Nggak emak-emak kampung. Emak-emak kamu pagi-pagi beli sayur pakai celana pendek, pakai tank top. Udah kagak seneng dia ngeliatnya kata Betawi. Udah paha gede-gede tuh dia kayak ada bawang pisang buat begitu. Nenek-nenek nggak mau kalah pada pakai legging. Perhatiin banyak yang begitu. Nah timbang nenek-nenek pakai legging. Legging kan ketat ngepres. Nah kalau anak muda pakai legging dibuka masih enak kulitnya mulus. Dan nenek-nenek kulitnya tanjakan. Pakai legging ketat, begitu dibuka kulitnya ngikut kan kesian nenek. Makanya mulai saat ini apa yang kita buat ini bukan sesuatu yang bid'ah dolalah, bukan sesuatu yang bid'ah menyesatkan, tetapi sesuatu memang yang tidak ada di zaman Nabi, tapi tidak menyalahi aturan agama Islam. Kalau saja mereka mengatakan yang namanya bid'ah itu semua dipukul rata, bid'ah itu adalah cuma sesat satu saja. Jangankan cuma kita yang biasa bikin tahlil, yang biasa bikin maulid Nabi. Bagi mereka yang namanya antek-antek kaum Salafi Wahabi yang senantiasa mengata-ngatai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan bid'ah, sesat, kafir, mereka juga ada dalam keadaan bid'ah yang belah. Ternyata ada beberapa amal-amal ibadah yang Nabi nggak buat, tapi kita buat. Termasuk yang Wahabi juga sama, dia buat juga. Pertama, tanya kepada mereka yang anti tahlil yang mengatakan kita ini bid'ah. Sejak kapan Nabi perintahkan yang namanya Quran itu dibukukan? Sejak kapan dari mulai Nabi hidup sampai Nabi wafat ada perintah kepada sahabat Nabi untuk membariskan Al-Quran? Mulai Nabi hidup terima wahyu sampai Nabi wafat terakhir kali. Itu yang namanya Quran semuanya botak. Nggak ada fathahnya, nggak ada tomang, nggak ada tanwinnya, semua botak. Dibariskan semenjak zaman khalifah, sejak zaman sahabat. Pertanyaannya, tidak ada satu hadis Nabi manapun yang perintahkan kepada sahabat untuk membolehkan dia membariskan Al-Quran. Kalau semua bid'ah dianggap sesat, semua bid'ah apa-apa yang Nabi nggak buat dalam ibadah kemudian kita buat dianggap sesat, berarti baca Quran yang ada harakahnya itu juga perbuatan bid'ah. Kesian yang ngaji. Kenapa dibariskan? Supaya bacanya gampang. Jadi kalau besok di tengah-tengah kita ada tetangga yang begitu, suruh mulai besok pagi kalau dia mau ngaji baca Quran yang botak. Kita ini jangankan yang botak Pak, yang gondrong aja susah bacanya. Baca Yasin paling demen yang pakai terjemah bahasa Latin. Bahasa Arabnya nggak dibaca, yang dibaca Latinnya. Baca Latin sama bahasa Arab beda Pak. Harokahnya beda. Bahasa Arab itu harokahnya ada yang sampai 4, panjang. Dalam bahasa Latin nggak ada. Paling penting cuma 1, 2 doang. Kemudian yang kedua, sejak kapan ketika Nabi hidup sampai Nabi meninggal, Nabi itu pernah khatib Jumat pakai bahasa Indonesia? Nggak ada. Kalau mereka bilang kan Nabi hidup di Saudi, kemudian pakai bahasa Arab, kenapa dipakai khutbah? Supaya dimengerti. Kalau yang namanya khutbah dalam Indonesia Islam ini boleh pakai bahasa Indonesia, kenapa nggak sholat sekalian pakai bahasa Indonesia? Supaya kita lebih paham. Ternyata nggak boleh. Khutbah dibolehkan. Tapi yang aneh, ini kaum Salafi Wahabi dia juga mengerjakan itu. Bahkan di dalam kitab yang dibuat oleh Ibn Taimiyah,
Ibn Taimiyah itu seorang ulama yang dijadikan rujukan oleh Salafi Wahabi di dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa. Itu beliau pernah berkata di halaman 264 jilid 5 kalau saya nggak salah. Itu apa kata beliau? Man qara'a al-Qur'ana muktasiban lillah wa ahdahu ilal mayyit nafa'ahu dzalik. Kata Ibn Taimiyah yang dijadikan rujukan oleh Wahabi, siapa-siapa yang baca Quran kemudian itu bacaannya karena Allah Subhanahu wa taala dan diniatkan buat si mayit, maka bacaannya bermanfaat. Bosnya Wahabi bilang bermanfaat. Ini tiba-tiba anak-anak Wahabi di kampung songong. Ustadz disalahin semua, Imam Ghazali bukan, mohon maaf, gak punya ilmu segala macam, bukan main, na'udzubillah. Kiai-kiai kampung kita gak dihormatin. Kenapa gak dihormatin? Soalnya kiai-kiai kampung kita jidatnya gak ada yang hitam, jenggotnya gak ada yang sama kayak dia, 2 biji panjang kayak tiang gawang. Sama sholat gak bisa diem. Sholat kecantengan. Ya. Meskipun itu semua dibolehkan, cuma kadang-kadang saya juga bilang, Beb, apa hukumnya tahiyat goyang-goyang sama dia? Jawabannya dua-duanya sah. Yang tahiyatnya diem aja sah, yang tahiyatnya atas bawah gitu sah, yang tahiyatnya patah-patah. Ada juga yang begini nih. Ada nggak? Ada. Dia juga sah, nggak usah digede-gede. Cuma bagi yang suka tahiyatnya nggak bisa diem, meskipun itu sah, saya mau nyampein itu bisa mengganggu yang di sebelahnya, bisa bikin nggak khusyuk tuh. Apalagi jamaah perempuan, sampingnya emak-emak latah. Yang namanya latah kan ngikut. Begitu si latah sembahyang, sebelahnya goyang-goyang begini. Si latah begitu kan, palanya goyang-goyang juga, kesian tuh anak. Makanya yang biasa-biasa aja. Di masjid yang pakai kunut sah, yang enggak juga sah. Ini kadang-kadang begini diangkat-angkat mulu. Oh, imamnya pakai kunut, saya nggak mau ikut. Kenapa? Karena pakai kunut salat subuhnya nggak sah. Sombong amat tuh manusia. Sebaliknya kita juga suka demikian. Oh, subuhnya imamnya nggak pakai kunut, saya nggak mau. Kenapa? Saya biasa pakai. Kadang-kadang kita juga suka begitu. Saya ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah. Subuh pakai kunut, maulid bodoh ya. Emang ngapak gue di situ. Tapi ketika saya jadi makmum, tiba-tiba maaf ada imam nggak pakai kunut, saya tetap ikut. Subuh saya nggak batal. Ini enggak, yang pakai kunut sama yang enggak main salah-salah. Akhirnya kesian masjid ditinggalin. Kalau mau main tabuk-tabukan, kalau tabukinnya nggak sembahyang subuh, makin banyak. Makanya mulai saat ini didik anak-anak kita, karena minta maaf, kita itu kalau bikin tablik kayak begini nih penuh. Ini kan termasuk tablik juga, penuh. Kenapa penuh? Makanannya banyak. Selesai doa, kemudian mohon maaf, saya baru salam, semangka datang, pisang nyamping, kue bertumpuk, minuman macam-macam tuh, ada kopi, ada uang, segala macam. Hebat jamaah. Gua aja jauh-jauh datang cuma timbang aqua doang atuh. Kemudian sampai begini, itu yang udah meninggalkan dalam keadaan susah. Jangan disusahin lagi dengan pakai bikin tahlil, sediain makanan. Minta maaf lahir batin. Jangan suka ukur manusia dengan baju yang kita pakai. Maksudnya, yang pas di kita belum tentu pas di teman kita. Kenapa dibikin tahlil begini banyak yang datang? Ini tuan rumah, sahibul bait. Ini anak-anak beliau diundang kita semua. Kenapa diundang begini banyak? Mereka hanya mohon maaf mengatakan, ya Allah, masa dari segini banyak yang datang, yang mendoakan orang tua saya, satu aja nggak ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau anaknya hanya doa sendirian, kemungkinan nggak diterimanya masih ada. Tapi kalau begini banyak,
Apalagi ada kiai-kiai di dalam, ada ustadz-ustadz di dalam yang ilmunya sudah masya Allah, amal ibadahnya bagaimana, baiknya bagaimana. Ketika beliau doa, masa ya Allah gak ijabah? Masalah makanannya itu cuma teknis, jangan dijadiin alasan. Ada makanan gak ada makanan, ada buah gak ada buah, tahlil tetap dibuat. Patokannya bukan makanan. Meskipun kadang-kadang makanan jadi pengaruh, apalagi buat ustaz. Ustaz begitu baca doa penutup, makanan datang. Itu maaf, begitu makanan datang yang dibuat kubuis nampan, paha kambing gede-gede. Itu doanya semangat tuh. Panjang doanya. Udah kebayang. Nyediain makanan kayak begini, apalagi amplop buat gua kan udah kebayang itu. Makanya ketika baca doa panjang doanya. Begitu tahlil tempat orang biasa, begitu makanan datang rengginang mau opak. Itu baca doa minta maaf, begitu apa buka alhamdulillah langsung rabbana atina fid dunya, tutup doa udah. Ya. Makanya saya bilang tadi, saya hanya ingin menyampaikan kepada semua, apa-apa yang sudah biasa dikerjakan orang tua-tua kita bukan orang bodoh, habaib-habaib kita, ulama-ulama kita bukan orang bodoh. Yang kalau dia bikin sesuatu itu nggak ada dasarnya, bukan. Dan hikmah daripada kematian, ingat suatu saat gantian kita yang begini. Wa kafa bil mauti wa'idha. Kata Rasul dalam sebuah hadis, cukup kematian jadi contoh buat kita. Saya nggak ngomongin hadis dari Nabi karena mungkin saya belum pernah bertemu, saya ngomongin teman saya aja. Belum lama Habib Munzir meninggal. Sebelum Habib Munzir meninggal ada Ujen meninggal. Ya, ulama-ulama kita sudah panggil Allah Subhanahu wa taala. Saya ngomongin Ujen aja. Jam 3:30 sore saya masih ada di rumah beliau. Jam 2 pagi beliau meninggal. Jam 1:30 pagi Ujen masih ngopi sama teman-teman. Jam 2:05 Ujen masih ada di atas motornya menuju rumah. Jam 2:01 Ujen masih ada di jalan. Jam 2 pas di atas motornya Ujen dicabut nyawanya. Kita nggak bahas bagaimana kematiannya, yang kita jadikan pelajaran. Maaf, dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, dalam kondisi bersama siapapun, kalau seandainya maut sudah memanggil, pasti kita sampai. Yang menimpa Ujen nggak mustahil bisa menimpa kita. Berapa banyak teman-teman kita lagi duduk tiba-tiba meninggal. Di kampung saya dulu di Kuitang, ya, pernah kejadian ada. Seseorang itu minta maaf lagi main gaple, habis ngebanting, habis banting kartu, dia dibanting malaikat mati. Ada yang begitu. Belum lama ada kejadian lagi jamaah sholat, lagi sujud, tiba-tiba maaf begitu sujud, yang lain pada bangun, dia nggak bangun. Ayo kesimpulannya, kematian bisa ngejemput kita di mana aja. Dan subhanallah, Allah senantiasa menyembunyikan kapan, di mana, bagaimana kita akan mati. Kenapa Allah sembunyikan? Gak ada yang tahu, supaya manusia senantiasa berhati-hati dalam setiap langkah yang dia jalani. Ada kematian yang siap menjemput kita semua. Tinggal dua, kita pilih tobat atau sekarang. Tinggal dua, kita mau tobat atau maut yang jemput kita. Bahkan kita ini kan usianya nggak panjang. Patokan usia kita Nabi Muhammad itu aja. Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Kiai Haji Zainuddin MT Allahyarham meninggal usia 60 tahun. Ujen 40 tahun. Habib Munzir 40 tahun. Usia kita nggak ada yang panjang. Patokan kita cuma 63. Makanya pulang dari sini kita ngaji, pulang dari sini minta maaf, kita lihat kita itu sudah banyakkan mana ibadah kita atau maksiat kita. Kalau malam ini Allah cabut nyawa kita, apa yang kita bawa? 63. Apalagi
Apalagi kalau saat ini ada bapak-bapak jamaah yang usianya sudah 62 tahun, 11 bulan, 3 minggu, 6 hari. Meskipun usia gak jaminan. Dan melihat yang meninggal, banyak-banyak ingat kematian. Karena suatu saat, mungkin besok sholat subuh, Bapak bisa ke Al-Inabah jalan sendirian. Tapi nggak mustahil siangnya kita nggak bisa ke masjid sendirian, melainkan kita sudah digotong sama teman-teman kita. Apa sih yang kita mau bawa? Anak-anak, bini yang katanya sehidup semati, nggak ada yang ini. Istrinya Uje itu bagaimana gua cakap? Uje gimana gua ganteng? Begitu Uje meninggal, ada bini yang ikut meninggal. Nggak ada. Kesimpulannya, semua akan kita tinggalkan. Ya. Makanya kata Rasul dalam sebuah hadis sebagai penutup, ini hadis sudah masyhur, semua banyak yang tahu. Idza mata ibnu Adam, ketika meninggal anak Adam, cuma 3 yang dia bawa. Pertama, sedekah. Ayo tanya sama kita, sedekah kita bagaimana? Gak usah jauh-jauh lah. Nih besok itu ada. Ya. Yang besok ikut korban siapa? Yang besok ikut korban mau motong sapi kek, mau motong kambing kek, jangan motong ayam. Mungkin di tengah-tengah kita, maaf, yang bisa kesempatan korban cuma sedikit. Tapi yang jadi korban banyak. Apalagi korban perasaan. Sedekah kita hitung nggak? Masjid nih segede gini Jumatan. Lihat besok kalau Jumatan. Begitu kotak amal dibuka, banyak mana? Yang bawa pedang, apa yang warna merah? Ke masjid bawa pedang, 1000-an kan bawa pedang padahal. Begini dah senanya terakhir. Tahu nggak hitung-hitungan sedekah? Ini ilmunya Yusuf Mansur nih. Sedekah itu setiap kita kasih 1 diganti dengan 10. Yakin ya? Yakin sama Allah? Yakin? Bapak sedekah 1 gantinya 10. Berarti kalau Bapak nyumbang masjid 10.000, coba gantinya 100.000. Bapak nyumbang 100.000 gantinya 1.000.000. Bapak nyumbang 1.000.000 gantinya cakep. Hitungan paham semua. Kalau saya coba sesuai dengan hitungan dan kita yakin dengan hitungan Allah, 1 ganti 10. Malam ini saya buka dompet semuanya. Ternyata di dompet kita duit cuma 2. Yang pertama 100.000, yang kedua gocapan. Diminta buat sedekah, yang kita kasih yang mana? Nah, duitnya 100.000 sama gocap, duit tinggal pengen kucing 2 biji doang, nggak mana-mana tuh. Begitu dibuka dompet, diminta buat sedekah, yang kita kasih yang mana? Yang mana? Yang gocap. Mending kagak jadi. Lain kalau di kantong ada gocengan sama 1.000-an, buat masjid yang mana? 1.000-an yang bagus sama yang ngetek, masjid dapat yang mana? Yang ngetek sama yang buntung, masjid dapatnya yang mana? Nyumbang 1.000-an buntung, minta surga paling depan, malaikat tuh yang mana tuh? Kata malaikat, surga mana yang seceng? Nah MCK 2.000. Masa mahalan MCK surga? Ternyata sedekah kita belum banyak. Yang kedua, awa ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu agama yang bermanfaat. Tanya, ngaji kita udah sampai mana? Semakin banyak kita ngaji, hakikatnya kita semakin tahu bahwasanya kita ini bodoh dalam agama. Makanya Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau itu ketika ditanya apa bedanya harta dengan uang, satu soal dia jawab sampai dengan 10 penjawaban. Salah satunya kata Imam Ali, yang namanya uang harta kita akan menjaganya, tapi yang namanya ilmu akan menjaga kita. Kita bikin pengajian begini banyak, besok buktiin pengajian di masjid ada kayak begini banyak.
Kalau tablik akbar, penuh tuh lapangan. Pengajian ada yang penuh. Kadang-kadang udah pengajian sepi yang datang aki-aki. Saya ngalamin Pak, punya pengajian juga. Kalau pengajian emak-emak masih enak, yang datang semangat banyak. Pengajian aki yang bingung. Udah sedikit yang ngaji, yang datangnya aki-aki. Yang namanya aki-aki kalau ngaji kan pahalanya bagi dua. Setengah aki, setengah tembok. Nyet aja bocah aki. Ternyata maaf, ilmu agama kita juga nggak banyak. Bahkan kita lebih pentingin harta dunia ketimbang ilmu agama. Padahal yang namanya harta, kita akan menjaga dia. Tapi kalau ilmu yang akan menjaga kita. Bapak salat di masjid, tiba-tiba habis dapat bonus dari kantor 50 juta. Duitnya Bapak taruh dalam pintu kemarin. Begitu taruh, habis itu azan. Bapak cepet-cepet. Begitu Bapak takbir ikut imam Allah Akbar, Bapak juga ikut di belakangnya. Itu jangan kaget. Kadang-kadang baru kepikiran, duit gue ketinggalan. Gak akan khusyuk sholat kita habis itu. Jagain duit, sholat gak khusyuk. Kagak punya duit, apalagi duit gak biar anak bini pada ngomel aja kontrakan nunggak motor mau ditarik ke masjid. Wah jangan tanya. Imam udah pulang, dia belum masih anteng. Megang tasbih gede-gede, ya Allah tega, ya Allah tega bukan main. Ya. Yang ketiga, awaladin saleh ya ta'ala, atau anak-anak yang saleh yang mendoakan kita. Supaya kita punya anak yang saleh, bapak ibunya juga harus mencontohkan kesolehan. Dari mana mencontohkannya? Ngaji. Kenapa kita mesti ngaji gantian sebelum besok kita yang ngaji? Makanya dalam kitab Taklim Muta'alim itu yang namanya ngaji dapatnya karena 6. Zakatun wa hilfun wa ijtihadun wa dirhamun wa sahbatu ustadi. Nah, salah satu yang penting dalam ngaji itu wa sahbatu ustadi. Deketin ustaz. Berteman dengan ustaz. Karena begitu kita udah benci dengan ustaznya, bohong kalau ilmunya bakal masuk buat kita. Makanya sama ustaz deketin, sopan, ketemu ustaz cium tangan, manggil juga yang enak. Jabatan kadang-kadang maaf, yang jabatannya bagus tapi panggilannya gak enak, ustaz. Bapak ketemu ustaz, mau nanya ustaz mau kemana? Nanyanya bagaimana? Apa? Tat, mau kemana tat? Gitu doang kan? Padahal ustaz mulia tugasnya, panggilannya tidak agak sopan. Tat, mau kemana tat? Yang kesian kalau ustaz duduk di belakang, suruh maju ke depan. Kata jamaah, tat, ke depan. Tat, ke depan. Kan ujungnya gak enak. Ustaz ke depan. Ya banget ujung-ujungnya ngomongnya begitu. Makanya kesian ustaz panggil ustaz yang baik, yang bagus, ustaz. Itu enak. Yang pertama ustaz, yang kedua yang paling gak enak RT. Itu lebih enak aja tuh panggilannya tuh. Apa panggilannya? Ketemu, mau kemana? Kan gitu doang gitu. Nah kalau RT-nya 1, panggilannya RT-nya 2, jangan disebut. Kalau begitu cepet amat nyebutnya. Ya, terakhir anak-anak kita dijaga. Ya. Tanamkan sampai kapanpun kita semua bertariqah ahlus sunnah wal jamaah. Hikmah daripada kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ai makna kullu di sini kullunya jami' buat semua kita pasti bakal mati. Mudah-mudahan dengan kita suka datang ke pengajian, datang ke kematian, begitu besok kita yang mati, kita pun juga suka diingat dan didoakan oleh teman-teman kita. Bapak pelajaran Habib Mundir, baru aja 2 tahun. Habib Mundir begitu meninggal, coba lihat, yang nganter banyak, yang ngedoain banyak. Laki perempuan itu ngedoain beliau, nangisin beliau, subhanallah bukan main. Bahkan sampai detik ini
ini yang datang ke makam beliau, Habib kunjung makamnya, masih banyak. Enaknya jadi orang baik. Begitu meninggal ditangisi, setelah meninggal dikenang dan didoakan. Pertanyaannya, besok kalau kita yang mati bagaimana? Ada jaminan kalau besok kita mati kita didoain? Orang alim mah enak, yang punya ilmu enak, begitu meninggal didoain. Kita jangankan didoain, kadang-kadang masih hidup aja supaya mati. Lo nggak percaya kali Pak? Ada suami sama bini duitnya 17 setan. Bini minta duit nggak pernah dikasih. Kerjaannya tiap malam nggak pulang-pulang. Bini saking keselnya. Begitu kamu tetangga nanya, gue nggak pernah lihat Takio, nanti lo kemana? Apa kata bini? Mati kali yang itu. Sampai bini aja ngedoain kita mati. Makanya hidup yang paling enak cuma satu, senantiasa kita beribadah kepada Allah. Penutup, saya mau bertanya, buat apa kita diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada dua pertanyaan. Yang pertama, buat apa kita diciptakan Allah? Yang kedua, buat apa kita dihidupkan Allah? Kalau diciptakan Allah, jawabannya buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada. Kalau ditanya buat apa kita diciptakan, jawabannya buat ibadah. Kalau ditanya buat apa kita dihidupkan, buat dimatikan. Kita ini semua dihidupin buat besok dimatiin. Allah kasih tengah-tengah hidup kita itu ibadah, kegiatan, kerja segala macam yang tujuannya untuk mengharap ridha Allah. Sebelum gantian besok kita yang dimatiin, yuk sama-sama mulai saat ini. Yang belum ngaji, yang belum sholat. Jajal sekali-kali Pak, sholat jadi makmum di belakang imam, enak dilihat. Sebelum gantian besok kita disolatin depan imam. Haja Zainab begitu meninggal disolatin depan siapa? Depan imam. Enggak ada yang namanya imam begitu sholat jenazah, imam makmumnya di belakang mayitnya. Pasti di depan. Ya. Dan mudah-mudahan kita bacakan suratul Fatihah berkhusus buat Hajah Zainab, berkhusus buat para alim ulama yang sudah meninggal lebih dulu buat kita. Karena begitu beliau meninggal, ilmunya beliau sudah bawa. Mautul alim, mautul alam, meninggalnya orang alim, meninggalnya alam. Mudah-mudahan sepeninggal Habib Munzir Al-Musawwar akan ada penerus beliau lagi. Sepeninggal Uje akan ada penerus beliau. Seperti meninggal Habib Hussein yang bulu condet, sepeninggal saya punya kakek Habib Alwi, sepeninggal Habib Ali dengan Habib Buita, sepeninggal Habib Abdurrahman bin Ahmad Abdul Qadir As-Sagaf, semua para alim ulama mudah-mudahan akan timbul generasi yang baru. Mudah-mudahan yang senantiasa bisa membimbing anak-anak cucu-cucu kita kembali menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kita yang masih hidup, mudah-mudahan dengan Fatihah ini kita bacakan suratul Fatihah kepada Allah. Yang mudah-mudahan ya Allah, meskipun kami tahu kadang dosa masih suka kami buat, tapi yang kami minta ya Allah, kami semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, karena saja saat ini malam ini kami kumpul di tempat kediaman ini sebagai contoh bagaimana kami ingat kepada kematian. Yang kami minta ya Allah, suatu saat kau bangkitkan kami, kau kumpulkan kami kembali dalam keadaan seperti ini, duduk bersama. Tapi kami mohon ya Allah, duduknya kami di hadapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita sudah berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadhihi ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin alamin. Jazakumullah khairan. Lebihnya saya mohon maaf yang baik dari Allah, yang enggak baik dari saya pribadi. Hadza min fadli Rabbi. Mohon maaf saya bukan kurang sopan kepada para kiai. Saya meninggalkan tempat para masih tunggu di Cilandak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم والدينا
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من شكيا أو محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل أسير بجاه البشير النذير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.